Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke guys, kita bahas tentang ini guys, larangan meminta-minta ya. Sorry. Nah, kadang kita berpikir ya, meminta-minta itu sesuatu yang biasa aja gitu dan tidak ada larangannya ya. Namun ternyata meminta-minta itu guys sesuatu yang terlarang ya. Itu sesuatu terlarang, tercela gitu. Baru nyadar gitu ya setelah baca di buku ini, di buku apa, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ya, jilid 1. Nah, mari kita baca dulu ya. Ada firman Allah di surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Yang pertama. Lalu ada lagi di ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una daraban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Nah itu guys ya. Kamu kenal mereka dan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Ada lagi nih di surat Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Oke. Lalu ada juga di surat Az-Zariyat ayat 56-57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Oke. Hadis yang berkaitan dengan bab ini sebagian besar telah disampaikan pada bab sebelumnya, dan di antara yang belum disebutkan adalah sebagai berikut. Oke, ini hadis. Nah, sekarang hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Oke. Pelajarannya, ini kata buku ini ya. Anjuran agar ridho terhadap pembagian Allah dan tidak terlalu bersikeras meminta tambahan kalau bukan karena sangat membutuhkan, serta tidak selalu memantau apa yang ada di tangan orang lain. Ya, benar-benar. Kadang kita tuh terlalu membandingkan ya, apa yang kita punya gitu kan. Dan apa yang orang lain punya kita bandingkan, dan kita ingin lebih atau minimal sama ya. Ya sebenarnya kenapa ya kayak gitu ya?
kayak itu lomba seperti ada perlombaan. Sebenarnya aneh sih, ngapain gitu ya, kenapa nggak kita nikmati aja yang ada gitu. Tapi ya mungkin sebagian orang kan berkata itu normal. Oke, kita lanjut dulu hadisnya. Hadis yang lain adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah orang yang masuk Islam dan diberi rezeki yang pas-pasan, serta Allah membuatnya menerima apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Oke, kita lihat pelajarannya apa katanya. Keutamaan orang yang ridho terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya dan ia tidak meminta-minta kepada orang lain walaupun miliknya sedikit. Oh, ini katanya ada. Oke, kita baca di selanjutnya guys. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberiku. Aku meminta lagi dan beliau memberiku. Lalu aku meminta lagi dan beliau tetap memberiku. Setelah itu beliau bersabda, hai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis, menyenangkan maksudnya. Barang siapa mendapatkan dan kedermawanan jiwa, ia diberkati. Dan barang siapa mendapatkannya dengan ketamakan jiwa, ia tidak diberkati. Ia seperti orang makan dan tidak kunjung kenyang, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hakim berkata, aku katakan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dan kebenaran, aku tidak akan meminta kepada orang lain setelah aku meminta kepada engkau sampai aku meninggalkan dunia ini. Setelah itu, Abu Bakar pernah mengundang Hakim untuk memberinya sesuatu, namun ia menolak menerimanya, meski hanya sedikit. Umar pun pernah mengundangnya untuk memberinya sesuatu, namun ia tidak mau menerimanya. Umar berkata, hai sekalian kaum muslimin, aku bersaksi kepada kalian atas diri Hakim. Aku telah memberikan haknya yang telah dibagi oleh Allah dari harta pampasan ini, namun ia menolak untuk mengambilnya. Dan Hakim memang tidak pernah meminta kepada seorang pun setelah ia meminta kepada Nabi sampai meninggal. Oh, ya ini ya kayak gitu. Ya, ke pelajarannya yang kita baca ya. Yang pertama, anjuran agar memberi dengan kedermawanan jiwa serta tidak pelit atau bakhil, terutama jika pemberian itu dapat mengikat hati seseorang. Oke, nggak boleh bakhil. Kedua, berambisi terhadap harta tanpa ada kebutuhan mendesak adalah kesalahan, karena mengakibatkan orang memikul tanggung jawab yang tidak ada gunanya. Seperti orang yang mengidap penyakit lapar, meskipun makan, ia tidak mendapatkan manfaat kenyang dari makannya itu. Oke, nomor 3. Mendapatkan dan menyimpan harta dengan cara yang sah tidak bertentangan dan zuhud di dunia. Sebab hakikat zuhud adalah kedermawanan jiwa dan hati tidak terikat dengan harta. 4. Menghindari meminta-minta jika tidak terdesak. 5. Upaya agar seseorang menjadi pemberi bukan yang diberi. 6. Kemuliaan Hakim dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka memegang teguh komitmen dan janji yang mereka sampaikan kepada Allah dan Rasul-Nya. 7. Kewajiban bagi seorang pemimpin untuk memberikan hak kepada pemiliknya. 8. Membuat perumpamaan dengan sesuatu yang sama-sama diketahui untuk mendekatkan maksud pembicaraan kepada yang mendengarkan. Lanjut guys. Di hadis selanjutnya, Abu Burdah meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu peperangan dan kami berjumlah 6 orang. Terdapat seekor unta yang kami naiki secara bergiliran hingga kaki kami terluka dan kakiku pun terluka serta berkukuku terlepas. Kami lalu mengikat kaki kami dengan kain sobekan. Karenanya perang itu dinamakan perang Zatur Riqa, karena kami mengikat kaki kami dengan potongan kain. Abu Burdah berkata, Abu Musa lalu menceritakan hadis ini, namun ia tidak suka hal itu. Ia berkata, apa yang aku lakukan tidak untuk dibicarakan. Kata Abu Burdah seolah-olah ia tidak suka jika perbuatannya tersebar.
Oke, pelajaran hadisnya. Satu, penjelasan tentang kondisi sahabat yang memiliki kesulitan hidup namun mereka tetap sabar dan ridho. Oke, nomor dua, makruh bagi seorang menyebutkan amal soleh yang pernah dilakukannya karena khawatir terjerumus ke dalam riya. Oke, kita nggak boleh riya. Lanjut guys. Amr bin Taghlib radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibawakan harta atau tawanan. Bila membaginya lalu memberi kepada beberapa orang sementara beberapa orang yang lain tidak diberi. Setelah itu beliau mendengar bahwa orang-orang yang tidak diberi bagian mengeluh. Mengetahui akan hal itu, beliau memuji dan menyanjung Allah lalu bersabda, "Amma ba'du. Demi Allah, aku sengaja memberi kepada sebagian orang dan tidak memberi kepada yang lain. Orang yang tidak aku beri itu sesungguhnya lebih aku cintai daripada yang aku beri. Namun aku melihat pada hati orang-orang yang aku beri itu terdapat kesedihan dan kegundahan. Dan aku serahkan pada Allah orang-orang yang ditetapkan pada hati mereka kekayaan dan kebaikan. Satu di antara mereka adalah Amr bin Taghlib. Amr bin Taghlib berkata, demi Allah aku lebih menyukai kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untukku itu daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari. Wow. Oke, pelajarannya apa? Oke guys, pelajarannya nomor 1, harta benda dan kekayaan bukan menjadi ukuran bagi kemuliaan dan kedudukan seseorang. Nah, ya jadi zaman sekarang ini mulai kita tuh ngelihat orang tuh dari harta gitu ya, padahal itu harta benar kekayaan bukan menjadi ukuran ya sebenarnya. Nomor 2, hikmah Rasulullah dalam menyatukan hati dan upaya menyelamatkannya dari kehancuran. Nomor 3, mendistribusikan harta dan pemberian sesuai dengan kemaslahatan umum. Nomor 4, anjuran agar seorang muslim ridho terhadap rezeki tanpa harus meminta atau merengek-rengek. Nomor 5, kebahagiaan dan kegembiraan seseorang jika tampak ada kebaikan pada dirinya. Hadis selanjutnya, Hakim bin Hizam radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baiknya sedekah adalah dari sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Barang siapa menjaga dirinya, Allah akan menjaganya, dan barang siapa merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Pelajarannya guys. Nomor 1, orang yang paling berhak mendapatkan nafkah adalah yang menjadi tanggungan seorang muslim. Nomor 2, makruh mensedekahkan sesuatu yang dibutuhkan atau mensedekahkan harta seluruhnya. Jadi gini katanya, jadi ya kita tuh sedekahkan apa yang kita nggak perlu gitu ya. Iya sih, bener. Nah di sini malah lebih tinggi lagi kaidahnya ya. Makruh memberikan apa-apa yang kita masih perlu. Wah, kita kepikiran ya. Kadang-kadang ini saking tingginya ya. Larangan ini maksudnya agar orang itu tidak terpaksa meminta-minta setelah bersedekah. Maksudnya gitu. Maksudnya kenapa makruh memberikan apa yang masih kita perlukan? Karena takutnya setelah kita sedekahkan sesuatu yang kita masih perlu, kita nantinya malah jadi meminta-minta. Iya benar juga ya. Tapi ini gila banget sih, ini tinggi banget ya. Kayaknya seolah-olah bahwa zaman sekarang ya, itu kayaknya hampir mungkin gak mungkin ya orang kayak, tapi ya udah. Next, nomor 3, ini menjaga dari meminta-minta dan meminta penjagaan Allah yang dapat mendatangkan rezeki yang baik dan jalan menuju kemuliaan. Di selanjutnya, Abu Abdurrahman Muawiyah bin Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian banyak meminta. Demi Allah, tidaklah seseorang di antara kalian meminta kepadaku, lalu permintaannya dikabulkan olehku, sementara aku tidak suka hal itu. Akhirnya Allah tidak memberkati apa yang aku beri itu untuknya. Hadis riwayat Muslim. Pelajarannya apa nih?
larangan mengeluarkan orang lain dan memaksa mereka memberi karena permintaan yang mendesak. Oke. 2. Pemberian yang bukan karena ridho, baik tidak suka maupun malu, hukumnya haram. Oh, gitu. Oke. Oke, hadis selanjutnya guys. Abu Abdurrahman Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu berkata, ya, kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya berjumlah 9 orang, 8 atau 7. Beliau bersabda, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Padahal kami semua belum lama berbaiat kepada beliau. Kami jawab, kami sudah membaiatmu ya Rasulullah. Beliau bersabda lagi, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Akhirnya kami ulurkan tangan kami dan kami katakan, kami sudah membaiatmu ya Rasulullah. Untuk apa berbaiat lagi? Beliau bersabda, agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyatukannya dengan sesuatu pun, salat 5 waktu dan taat kepada Allah. Lalu beliau mengucapkan pesan rahasia, dan janganlah kalian meminta sesuatu kepada orang lain. Oke, aku melihat salah seorang di antara mereka cambuknya jatuh dan ia tidak meminta orang lain untuk mengambilnya. Hadis riwayat Muslim. Oke, pelajarannya guys. Nomor 1, disunnahkan memperbarui perjanjian kepada Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa jujur dalam keimanan, ikhlas beribadah kepadanya dan komitmen menjalankan syariatnya. 2. Anjuran agar berakhlak mulia, diantaranya berusaha menjaga diri dari bantuan orang lain dan menjaga harga diri dan meminta penjagaan Allah. Oke. Nomor 3, seorang muslim harus percaya diri dan mandiri dalam segala urusan serta tidak mengandalkan orang lain. Nomor 4, menjauhi semua yang bermakna meminta, walau sekadar urusan sepele. Oke, hadis selanjutnya, Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sampai ia menemui Allah, sementara pada wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Waduh, gila ini. Oke, pelajaran hadisnya, hindarilah meminta-minta dan memaksa karena akan melahirkan kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Waduh. Oke, hadis selanjutnya, Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di atas mimbar bila menyebutkan sedekah dan menjaga diri dari meminta-minta. Tangan di atas, ya, lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu yang bersedekah, sedangkan tangan di bawah yang meminta-minta. Oke, hadis selanjutnya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya, sebenarnya ia telah meminta bara api. Waduh, ngeri ya. Hendaknya ia mengurangi bara api itu atau memperbanyak. Hadis riwayat Muslim. Wow. Ini pelajarannya, haram hukumnya meminta tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Pemberian yang didapat dengan cara ini akan menjadi bencana bagi orang yang menerimanya. Oke. Hadis selanjutnya, Samurah bin Jundab radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meminta-minta adalah luka, seperti seseorang yang melukai wajahnya sendiri, kecuali meminta seorang sultan atau sesuatu yang harus diminta. Oke. Hadis riwayat Tirmidzi dan berhadis hasan sahih ya. Ini pelajaran hadisnya, diperbolehkan meminta kepada sultan. Oh, boleh ya kalau minta pada sultan. Juga meminta kepada orang lain karena terpaksa, selain itu dilarang. Bro, jadi yang sebelum-sebelumnya itu kan dilarang minta dari minta ya. Boleh kecuali ke sultan ya. Kita minta ke sultan tuh apa sih maksudnya? Cuma ini pertanyaan buat kita tuh, maksud sultan di sini orang yang benar-benar kaya raya gitu, atau misalnya sultan di sini seorang raja gitu ya, atau orang yang punya kuasa. Nah ini gue belum, nah itu masih pertanyaan buat kita ya.
Oke, hadis selanjutnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai kebutuhan lalu ia meminta bantuan kepada orang lain, maka kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan barang siapa meminta bantuan kepada Allah, maka Allah akan memberinya rezeki baik segera maupun ditunda. Oke. Diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Oke, pelajarannya yaitu anjuran untuk hanya meminta kepada Allah dan berlindung padanya di saat sulit dan sedih karena banyaknya kebutuhan ya. Sebab hanya dialah yang bisa memenuhinya. Oke guys. Hadis selanjutnya. Sauban radhiyallahu an berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi jaminan kepadaku untuk tidak meminta sesuatu kepada orang lain, aku akan menjaminnya masuk surga. Aku, dalam hal ini Sauban berkata, aku. Setelah itu ia tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain. Ini diriwayatkan dari Abu Daud dengan sanad sahih. Oke, pelajaran hadisnya apa? Nomor 1, anjuran untuk tidak meminta-minta kepada orang lain dan agar seseorang hanya meminta kepada Allah. Nomor 2, keutamaan Sauban radhiyallahu an. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, cambuk Sauban pernah terjatuh ke tanah sementara ia naik kendaraan. Namun ia tidak mengatakan, tolong ambilkan cambuk saya. Ia justru turun dan mengambilnya sendiri. Wah, segitunya guys ya. Jadi maksud dari meminta di sini tuh sangat luas ya. Gue pikir tuh meminta tuh dalam perihal harta ya, materi ya. Ternyata hal sampai nih para sahabat tuh sampai segitunya mempraktekkan ucapan Nabi itu ya. Sampai-sampai dia punya cambuk jatuh, tolong ambilin aja enggak gitu ya. Wah, ini luar biasa sih, bahwa benar-benar luar biasa sih menurut gue. Cuma ya oke lah, insya Allah kita coba praktekkan ya guys. Oke, hadis selanjutnya di Abu Bishr Qabishah bin Al-Mukharik radhiyallahu anhu berkata, aku mempunyai tanggungan membayar perdamaian untuk biaya perdamaian antar dua pihak yang bertikai. Lalu aku datang pada Rasulullah SAW untuk minta bantuan. Beliau bersabda, tetaplah kamu sampai datang harta zakat lalu kami perintahkan untuk memberimu. Beliau melanjutkan, ya Qabisah, meminta-minta itu tidak halal bagi seseorang kecuali karena 3 hal. Oke, pertama, seseorang yang menanggung beban membayar perdamaian. Boleh baginya untuk meminta sampai dapat menunaikannya. Setelah itu ia berhenti meminta. Oke. Kedua, seseorang yang mengalami bencana pada hartanya. Ia boleh meminta sampai ia mempunyai kemandirian dalam penghidupannya. Atau beliau mengatakan mencukupi kebutuhan hidupnya. Oh, boleh ya kalau kita kena bencana. Jadi misalnya ketipu apa gitu yang sehingga uangnya ludes. Nah ini boleh ternyata ya. Ia boleh meminta ya, sampai dia bisa mandiri gitu. Oke. Dan ketiga, seseorang yang jatuh miskin sampai 3 orang kaya dari kaumnya mengatakan, si fulan tengah jatuh miskin. Maka ia diperbolehkan meminta-minta sampai mempunyai kemandirian dalam penghidupannya. Atau bila mengatakan mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, perbuatan meminta-minta ya Qabisah adalah haram dan pelakunya memakan barang haram. Hadis riwayat Muslim. Oke, pelajaran hadisnya. Boleh meminta-minta jika ada persamaan dan 4 kondisi di atas. Oke, nomor 2, boleh memberi mereka dari harta zakat, sebab yang pertama orang yang menanggung utang, sedang yang kedua termasuk fakir miskin. Oke, yang kedua tadi ya, yang mengalami bencana pada harta itu masuk fakir miskin. Oke. Nomor 3, orang yang boleh meminta-minta setelah mempunyai apa yang mencukupi kebutuhannya, tidak boleh meminta-minta lagi. Oke. I see. Oke. Jadi sampai sejauh ini ya, pertama meminta-minta itu hukum dasarnya nggak boleh ya, kecuali yang pertama tuh tadi terdesak ya, karena sangat butuh gitu ya, sangat butuh banget baru begitu meminta. Yang kedua, kita bisa meminta
walaupun kita nggak butuh gitu ya, ke sultan ya, ke seorang nasut. Cuma sultan di sini pertanyaan buat kita ya, apakah maksudnya orang yang sangat kaya, apakah maksudnya seorang yang berkuasa, raja gitu, atau kayak gimana itu ya sejauh ini ya. Oke, hadis selanjutnya nih, ini kayak yang terakhir nih guys, terakhir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang miskin orang yang meminta-minta lalu mendapatkan satu atau dua suap makanan dan satu atau dua korma. Namun orang miskin adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya dan tidak pernah berpikir untuk diberi sodakoh. Ia juga tidak mau pergi untuk meminta-minta kepada orang lain. Oke, jadi pelajarannya, anjuran untuk melihat keadaan orang miskin yang menjaga dirinya agar tidak meminta-minta dan bersabar dalam kemiskinan. Sesungguhnya mereka yang lebih layak mendapat bantuan. Wah, ini benar-benar ini Oke, jadi gue tuh pernah debat sama temen, bukan sekedar temen sih, ya sama temen lah ya. Nah debatnya gini, kalau menurut gue kita bantu orang yang minta bantuan ya, udah jelas lah, orang minta ya kita kasih gitu. Nah menurut dia ya nggak gitu katanya, kita harus bisa ngelihat kondisi orang, dia perlu dibantu apa enggak gitu. Jadi jangan sekedar dari dia meminta atau tidak, menurut pendapatnya begitu. Nah kita debat tuh di situ. Walaupun setelah itu saya menemukan satu ayat di Al-Quran, aduh lupa ya. Jadi di ayat Al-Quran tersebut dua-duanya benar. Jadi intinya di ayat Al-Quran itu ya disebutkan bantulah orang yang meminta dan bantulah orang yang tidak meminta, dalam arti yang kelihatan butuh gitu. Cuma di hadis ini agaknya lebih ke justru orang yang benar-benar miskin itu gitu katanya nih adalah orang yang dia tuh diem aja gitu kan, nggak minta-minta, dia sabar. Nah justru itulah yang harus dibantu gitu malah. Oke. Jadi gue dapat insight lah ya. Semoga kita dapat insight baru ya dari hadis-hadis tadi. Kalau gue sih dapatnya ya mungkin beda, mungkin lu dapatnya banyak ya. Cuma gue nangkepnya kayak dapatnya tiga hal ya dari tadi itu. Yang pertama, pada dasarnya meminta-minta itu terlarang ya. Dilarang itu ibaratnya buruk gitu ya. Yang kedua, boleh meminta ya karena terpaksa kebutuhan gitu ya. Yang kedua, yang ketiga boleh meminta walaupun tidak terpaksa ya. Asal kita mintanya ke sultan ya mungkin orang kaya atau orang, nah itu mungkin bisa digali lah ke sultan atau ke orang yang mungkin orang berkuasa kali ya. Nah mungkin ditambah yang 4 ya, kita diminta untuk lebih peka ya melihat keadaan orang yang sebenarnya itu miskin tapi dia diem aja gitu kan. Nah mungkin kita perlu membantu dia gitu. Oke, paling gitu sih, gitu aja. Terakhir apa ya, terakhir gue ini sih, gue mau menginin jasa bro, menawarkan jasa pembuatan aplikasi ya. Jadi anda semua ini bisa lihat webnya di www.pemrograman.cepat.com ya. Jadi gue bisa bantu lu jika lu mau bikin entah itu aplikasi Android atau iOS ya, atau misalnya website, bisa ya. Gue lagi butuh nih buat bayar utang sebenarnya. Gue pernah ketipu ini investasi forex gitu bro. Jadi lu hati-hati ya. Ya waktu itu gue belum paham ya bahwa investasi forex itu kan mengandung goror ya, bahwa itu haram ya. Waktu itu belum paham. Nah ya sekarang sudah paham ya. Kayak gitu aja guys. Terima kasih telah nonton sejauh ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesejahteraan ya, keberkahan, baik
di harta maupun di keluarga, ya apapun itu. Yang belum punya jodoh semoga cepat punya jodoh ya teman-teman semua di sini. Terus yang lagi kerja ya semoga berkah kerjanya, gajinya berkah, banyak dan berkah, jabatannya cepat naik ya. Sering-sering berbagi dengan teman kantor ya. Ya mungkin supaya bisa dapat berkah. Kayak gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi